pagi sahabat-sahabat rumah belajar. Di hari ini kita akan membahas tentang teks puisi. Kalian pernah dengar sastrawan, di antaranya Chairil Anwar, Tauhid Ismail, W.S. Rendra, dan juga Djoko Damono berbicara tentang puisi. Apakah kalian tahu apa itu puisi? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi, kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Hanya saja kamu jarang menyadari bahwa itu adalah puisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur pembentuk puisi. Unsur pembentuk puisi yaitu majas dan irama. Majas yang digunakan dalam puisi yaitu majas personifikasi dan majas paralelisme. Ada juga hiperbola, metafora. Nah, tetapi yang digunakan dalam puisi adalah dua, yaitu majas personifikasi dan majas paralelisme. Majas personifikasi yaitu majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan juga perumpamaan. Majas yang biasa digunakan adalah personifikasi, majas paralelisme, metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Selanjutnya, irama atau musikalitas. Irama atau musikalitas adalah bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi memberi jiwa pada kata-kata dalam puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, rindu, dan bahagia. Berikutnya adalah penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Kata-kata dalam puisi memang banyak menggunakan kata-kata bermakna konotatif. Kata-kata itu merupakan kiasan atau merupakan perbandingan. Berikut kata berlambang. Lambang atau simbol adalah suatu gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila. Tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami umum. Untuk kata-kata dalam puisi, seperti kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan baja melambangkan kekuatan atau ketangguhan.
Selanjutnya, pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara, yaitu imajinasi auditif, dan melihat benda-benda, imajinasi visual, atau meraba dan menyentuh benda-benda, yaitu imajinasi taktil. Selanjutnya adalah struktur puisi, yaitu struktur batin puisi. Pertama, tema. Yang kedua, nada dan suasana. 3, perasaan dalam puisi. 4, amanat. Tema yaitu gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair kepada kenyataan sosial budaya. Dan yang berikut yaitu nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi, akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Yang ketiga adalah perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi ia akan menggunakan imaji majas serta diksi mewakili makna tentang keindahan alam. Dan yang keempat yaitu amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Berikut ini ya, simaklah puisi berikut dan buatlah kesimpulan dari puisi tersebut. Ini merupakan tugas dan selanjutnya ya akan dilakukan kalau kita sebagai peserta didik. Demikian pembahasan kita di saat pagi ini. Sekian dan terima kasih.